Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-60 ayat 14. Begini bunyinya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ambil judul bagi kita, dengan Allah kita lakukan perbuatan besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan Allah untuk dikasihi. Begitu besar kasih Allah, sehingga ketika jatuh dalam dosa, Allah sendiri turun untuk membebaskan manusia dari dosa dan hukuman. Oleh kasih-Nya, Dia juga menyediakan segala sesuatu untuk kita nikmati. Tetapi banyak orang belum mengerti hal ini. Kalau kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan manusia tanpa Tuhan, yang pertama harus berjerih lelah untuk mendapatkan hasil. Kedua, seberapapun banyak hasil yang diperoleh, itu tidak menjamin kebahagiaan atau rasa puas. Oleh sebab itu tidak sedikit orang kaya, terkenal, tetapi hidup di dalam kesedihan, bahkan ingin bunuh diri. Saudaraku, Allah menciptakan segala sesuatu untuk dikelola manusia. Dia juga menyediakan pekerjaan besar bagi kita. Dalam kisah perjanjian lama, Dia berjanji memberikan Kanaan bagi Israel. Tetapi untuk menerima janji itu, bangsa Israel harus maju berperang mengalahkan raja-raja Kanaan. Saat maju berperang bersama Tuhan, itulah saat mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Kita juga dapat mengalami hal yang sama. Kita akan memperoleh kemenangan yang besar apabila kita melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, saudara, apa yang kita lakukan untuk kita mengalami kemenangan bersama dengan Yesus Kristus? Yang pertama adalah bertobat dan meninggalkan dosa. Kalau kita ingin hidup berkemenangan, ikutilah langkah-langkah anak yang hilang. Dia menyadari kesalahannya, kemudian bangkit berbalik kembali kepada ayahnya. Dia mengaku dosa kepada ayahnya dengan tulus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, saudara, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Ketika saudara menerima Yesus, Dia akan masuk ke dalam hati, ke dalam hidup kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita untuk Roh Kudus masuk di dalam dan menjadi membimbing, memimpin hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita. Yohanes 6 ayat 37 juga berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Inilah momentum, saudaraku, di mana kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Kita dapat mengatakan bersama Allah, dengan Allah, aku akan dapat melakukan perbuatan yang gagah perkasa, karena Tuhan Yesus sudah ada dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, hidup di dalam ketaatan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, hiduplah di dalam ketaatan adalah tanda kasih kita kepadanya. Hidup dalam ketaatan merupakan tanda kasih kita kepada Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat tersebut di atas dalam bahasa aslinya berarti setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Kita tidak lagi berada di bawah hukuman dosa. Kita masih dapat jatuh dosa, dan bila itu terjadi, secepatnya Anda mengaku dosa dan membereskannya dengan orang yang Anda rugikan. Tetapi kita tidak dapat setiap hari terus-menerus hidup
di dalam dosa. Yang keempat, saudara, berkomitmen di dalam satu komunitas tubuh Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 22 berkata, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudaraku, tubuh terdiri dari banyak anggota. Semua jaringan tubuh terikat dengan rapi supaya tubuh dapat berfungsi dengan baik. Kita perlu terikat dalam kesatuan tubuh Kristus dengan berkomitmen di dalam sebuah gereja, jemaat yang adalah tubuhnya. Saudara dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar. Satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Dunia pun sudah mengenal sistem kerja bersinergi. Tidak banyak yang dapat dicapai bila kita seorang diri. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan firman Tuhan hari ini jika kita belum pernah melakukannya, lakukanlah hal berikut ini. Cari tempat untuk berdoa, mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, minta Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Yang kedua, buka hati dan mintalah Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara. Persilakan dia menjadi Raja dan Tuhan di dalam hidup kita selamanya. Yang ketiga, setiap hari sebelum beraktivitas, berdoalah, meminta Tuhan mendampingi kita dalam beraktivitas supaya dia memberikan kekuatan, hikmat, menunjukkan jalan, strategi yang harus ditempuh. Yang keempat, bila kita belum bergabung dalam satu komunitas, temukanlah, mulailah berkomitmen di dalam sebuah gereja dan di dalam sebuah komsel. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.